Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 41, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah kepergian Sulinger, Muchen juga bergegas pergi dari dasar danau karena dia juga telah berhasil menyelesaikan penggabungan energi spiritual. Sehingga rencana selanjutnya adalah berkultivasi menerobos ke tahap penggabungan surgawi. Berkat sedikit bimbingan dari Juyu, akhirnya Muchen berhasil maju ke ranah penggabungan surgawi tahap pertama dan akan segera pergi kembali ke asrama. Namun langkahnya terhenti di pintu keluar formasi spiritual tingkat 6 ketika ada banyak siswa yang berbondong-bondong memasuki formasi spiritual tingkat 6. Muchen mendengar dari salah satu siswa yang mengatakan bahwa di dalam formasi spiritual tingkat 6 telah terjadi gelombang spiritual dan hal itu menandakan bahwa telah muncul teratai langit, di mana benih teratai yang terkandung di dalam teratai langit tersebut memiliki efek ajaib untuk menstabilkan energi spiritual serta memperkuat fondasi. Sehingga Muchen juga langsung bergegas kembali ke dalam formasi spiritual tingkat 6 karena dia menginginkan benih teratai tersebut untuk menstabilkan energi spiritualnya setelah baru saja menerobos ke ranah penggabungan surgawi. Setelah sampai di bagian terdalam dari formasi spiritual tingkat 6, Muchen melihat banyak sekali siswa yang siap merebutkan benih teratai langit, termasuk beberapa orang yang Muchen kenal seperti Sulinger dan Molun. Namun Muchen segera dicegat oleh Huo Feng yang merupakan ketua kelompok Qinghong, dan kemudian dia meminta Muchen agar mengembalikan nilai spiritual milik Molun. Meskipun Huo Feng berada di ranah penggabungan surgawi tahap akhir dan menempati posisi ke-91 di peringkat surgawi, tetapi Muchen juga sudah melangkah ke tahap awal penggabungan surgawi yang sudah cukup untuk melawan ketua kelompok Qinghong tersebut. Sehingga dengan lantang dan tanpa rasa takut, Muchen menolak mengembalikan nilai spiritual pada Molun. Penolakan Muchen tersebut membuat Huo Feng marah, dan kemudian ketua kelompok Qinghong langsung mengedarkan energi spiritual yang kuat saat mencoba menekan Muchen. Tetapi Muchen tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan energi spiritualnya, yang langsung bertabrakan dengan energi spiritual Huo Feng. Huo Feng merasa terkejut karena setelah bertabrakan dengan energi spiritual Muchen, dia merasa bahwa energi spiritualnya seperti dilahap oleh energi spiritual Muchen. Kendati demikian, dengan kekuatan tahap akhir penggabungan surgawi, Huo Feng masih percaya diri bisa mengalahkan Muchen. Sehingga ketua kelompok Qinghong tersebut langsung menyerang Muchen dengan teknik telapak tangan tornado, tetapi bisa diblokir oleh Muchen dengan teknik tangan raksasa Vajra. Semua orang terkejut karena ternyata kekuatan Muchen telah meningkat lagi, sehingga dia dapat seimbang melawan Huo Feng yang berada di tahap akhir penggabungan surgawi. Tidak terkecuali Sulinger yang terkejut karena Muchen telah maju ke tahap awal penggabungan surgawi, padahal ketika mereka berdua bertarung, Muchen masih berada di ranah roh tahap akhir. Sehingga gadis cantik tersebut kini paham kenapa Muchen tidak takut pada Huo Feng. Tanpa basa-basi lagi, Muchen langsung menyerang Huo Feng dengan formasi naga gajah, tetapi formasi tersebut masih bisa dengan mudah dihancurkan oleh Huo Feng. Tepat ketika formasi naga gajah hancur, Muchen kembali menyerang dengan formasi iblis agung yang juga bisa diblokir oleh Huo Feng dengan susah payah. Kemudian Huo Feng langsung melancarkan serangan tinju penghancur naga langit yang dengan kejam menuju ke arah Muchen. Melihat serangan tersebut, Muchen langsung memblokirnya dengan 5 segel kematian Shenluo yang menimbulkan gelombang kejut energi spiritual. Saat kedua serangan tersebut bertabrakan, Muchen merasa bahwa kekuatan Huo Feng memang cukup mengerikan, sehingga tidak heran jika ketua kelompok Qinghong tersebut bisa masuk dalam peringkat 100 teratas daftar surgawi.
Begitu juga dengan Huofeng yang merasa tidak percaya karena kekuatan tahap akhir penggabungan surgawinya tidak mampu menekan Mu Chen, dan akhirnya dia paham bahwa kekuatan Mu Chen memang sangat luar biasa, sehingga tidak mengherankan jika Mu Chen tidak mempedulikan ancaman dari Huofeng. Mu Chen bertanya pada Huofeng apakah masih ingin melanjutkan pertarungan. Huofeng mengerutkan kening. Dari pertarungan sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya jika ingin mengalahkan Mu Chen. Namun, gelombang spiritual akan segera muncul. Oleh karena itu, dia harus menyimpan kekuatan untuk merebut teratai langit. Pasalnya, tempat ini sangat menarik bagi para siswa dan ada banyak orang yang bahkan dia takuti. Jika Huofeng mengonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar sekarang, maka dia akan kehilangan kemampuan untuk melawannya di kemudian hari. Kemudian Huofeng menjawab bahwa dia akan mengurus Mu Chen setelah ini. Ketika penonton mendengar kata-kata tersebut, mereka mengerti bahwa Huofeng sudah menyerah untuk melanjutkan pertarungannya dengan Mu Chen. Sehingga mereka menganggap bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen sebelumnya membuat Huofeng sedikit takut. Tepat setelah itu, gelombang spiritual juga mulai pecah yang langsung menimbulkan ledakan dahsyat, bahkan menyebabkan beberapa siswa terluka akibat terkena gelombang energi spiritual. Mu Chen sendiri sedang berusaha mencari keberadaan teratai langit di dalam gelombang besar tersebut, tetapi sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tepat ketika Mu Chen sedang berkonsentrasi mencari teratai langit, tiba-tiba Sulinger datang mendekat dan kemudian dengan marah memaki Mu Chen karena telah bersikap cabul pada Sulinger. Tepat ketika keduanya masih berdebat, tiba-tiba teratai langit yang diharapkan oleh semua orang akhirnya muncul juga, sehingga Mu Chen langsung menuju ke arah teratai langit tersebut berada. Namun langkahnya segera terhenti karena mendapat serangan dari Shu Qingqing yang ingin merebut teratai langit. Shu Qingqing memerintahkan anak buahnya pergi mengambil teratai langit dan dia sendiri akan menghentikan Mu Chen dan Sulinger. Sulinger mendengus dan juga melambaikan tangannya sebelum sekelompok individu juga muncul dari belakangnya yang langsung mencegat kelompok Shu Qingqing. Sehingga pertarungan brutal akan segera dimulai. Sulinger berkata pada Shu Qingqing bahwa kekuatan mereka berdua berada di tahap yang sama, sehingga akan sangat sulit Shu Qingqing mengalahkan dirinya dan mendapatkan teratai langit. Namun Sulinger langsung terkejut ketika Shu Qingqing mengedarkan energi spiritualnya dan menunjukkan bahwa musuh bebuyutannya tersebut telah maju ke tahap akhir penggabungan surgawi. Kemudian Shu Qingqing dengan kejam menyerang Sulinger hingga menyebabkan adik Shu Xuan tersebut terdorong mundur dan cambuk merahnya pun juga rusak. Melihat Sulinger sudah tidak bisa melawan, Shu Qingqing langsung melancarkan serangan mematikan pada Sulinger yang bahkan dia merasa tidak sanggup menahan serangan tersebut. Tepat ketika Sulinger sudah putus asa, Mu Chen datang menyelamatkan gadis cantik tersebut dari serangan Shu Qingqing. Meskipun Mu Chen memiliki masalah dengan Sulinger, tetapi Mu Chen tahu kalau gadis cantik tersebut tidak memiliki sikap yang kejam seperti Shu Qingqing. Karena telah menyelamatkan Sulinger, maka Mu Chen meminta agar Sulinger melupakan masalahnya pada Mu Chen dan kemudian Mu Chen mengajak gadis cantik tersebut bekerja sama. Di mana Mu Chen akan menghalangi Shu Qingqing, lalu Sulinger diminta untuk pergi merebut teratai langit dan kemudian nanti hasilnya akan dibagi dua. Dengan begitu, pertarungan antara Mu Chen dengan Shu Qingqing pun resmi dimulai. Shu Qingqing meremehkan kekuatan Mu Chen yang hanya berada di tahap awal penggabungan surgawi, tetapi dia segera terkejut ketika Mu Chen mengeluarkan pagoda hitam kecil yang mampu memblokir serangan kuatnya. Shu Qingqing bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan Mu Chen pun juga terkejut, karena pagoda hitam kecil ini adalah salah satu yang sebelumnya muncul di dalam tubuhnya. Faktanya, Mu Chen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang pagoda kecil misterius tersebut. Dia hanya tahu bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan nadi spiritual misterius yang tersegel di dalam tubuhnya. Tepat setelah itu, pagoda kecil tersebut tiba-tiba mengeluarkan beberapa kilau hitam yang memasuki dahi Mu Chen. Mu Chen terkejut saat dia menerima beberapa informasi misterius tentang salah satu metode pengendalian pagoda hitam yang bernama pagoda 9 lapis. Tangan Mu Chen membentuk segel sebelum pola emas kuno menempati lapisan pagoda tersebut. Pola emasnya bergoyang saat naga emas membumbung tinggi ke langit dengan energi yang sangat mengejutkan. Langit dipenuhi dengan aura spiritual dan mengeluarkan riak besar. Naga emas tersebut meraung sambil menyeret bayangan besar yang tak tertandingi, serta memancarkan riak energi spiritual saat menekan Shu Qingqing yang wajahnya terkejut. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 41 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.